بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, al-qawaid al-muta'alliqah ya biqaidah al-umur bimaqasidiha yumkinuna an nuqassimaha ila qismain. Ya, yumkinuna an nuqassima hadhihi al-qawaid ila qismain. Al-qismul awwal al-qawaid al-mundarijah tahta qaidah al-umur bimaqasidiha. Ya. Wal qismut tsani al-qawaid al-mustathnah ya min al-qaidah al-umur bimaqasidiha. Jadi kaidah-kaidah yang terkait dengan kaidah al-umur bimaqasidiha ini bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, kaidah cabang yang masih terikat ya dengan kaidah al-umur bimaqasidiha, dan kaidah mustasna ya, kaidah pengecualian. Artinya kasus-kasus furu'iyah ya yang sebenarnya masuk dalam bab kaidah al-umur bimaqasidiha tapi tidak diberlakukan kaidah ini sebagai suatu istitsna ya, atau sebagai suatu pengecualian. Nah, jadi ada kaidah yang terkait dan merupakan kaidah kecil cabang dari kaidah al-umur maqasidiha, dan kaidah-kaidah yang menjadi pengecualian dari diberlakukannya kaidah al-umur maqasidiha dalam beberapa masail fiqhiyah ya. Nah, ini dua taksim atas kaidah yang terkait dengan al-umur bimaqasidiha. Amma al-qawaid al-mundarijah ya tahta al-qaidah al-umur bimaqasidiha fahuwa yumkinuna kadzalika an nuqassimaha ila taqsimain. Nah, untuk kaidah yang menjadi cabang dari kaidah al-umur maqasidiyah ini bisa kita bagi juga menjadi dua ya. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua, yang itu terkait dengan al-qawaid allati tata'allaqu bil uqud ya. Wasani awit taksim asani al-qawaid allati tata'allaqu bil aiman ya. Jadi kaidah-kaidah yang terkait dengan suatu akad antar manusia, dan ini bisa kita sebut masuk dalam bab muamalat ya. Dan yang kedua, kaidah-kaidah yang terkait dengan wal aiman jam'u yamin. Wal aiman jam'u yamin wa wal halif. Kaidah yang terkait dan masuk di dalamnya bab qiyas. Afwan Ustaz. Ya. Kemarin tuh masalah ke-9 mewakilkan ibadah udah selesai, Ustaz? Sudah RP. Oh, udah ya. Nah, ini pembahasan terakhir jadi ya. Nah, jadi ada 9 pembahasan niat, dan sekarang terakhir adalah kaidah yang menjadi cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya. Nah, kaidah yang kedua yang terkait atau taksim yang kedua terkait dengan kaidah mundarijah adalah qawaidul aiman. Wal aiman jamu yamin. Kama qultu sabiqan ya wa huwa halif, yaitu terkait dengan masalah sumpah. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan urusan urusan ubudiyatullah ya, terkait hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi kalau qaidatul uqud ini identik dengan masalah muamalat antar manusia, tapi kalau qawaidul aiman ini terkait dengan sebenarnya hubungan antar manusia juga, tapi ini ada urusannya nanti dengan Allah terkait dengan apa yang ada dalam hati dari bab sumpah ya. Dan termasuk sumpah di sini nazar, karena sumpah dan nazar itu sebenarnya dia memiliki hubungan, tetapi nazar lebih khusus daripada sumpah ya. Nazar lebih khusus daripada yamin. Jadi setiap nazar itu yamin, tapi tidak setiap yamin itu nazar ya, karena yamin ini luas, bahkan termasuk hubungan dalam masalah kekeluargaan pun ya. Misalnya dalam bab talak itu ada bab ila misalnya. Ila itu masuk dalam bab yamin ya, tapi dia tidak masuk dalam bab nazar ya. Nah, jadi setiap nazar adalah yamin, tapi tidak setiap yamin adalah nazar ya. Nah, ini ada kaidah yang terkait dengan al-umur bimaqasidiyah juga. Nah, untuk kaidah yang pertama yaitu atau taksim pertama dari kaidah mundarijah yaitu terkait dengan masalah akad, maka kaidahnya adalah halil ibrah bisiyagil uqudi au bima'aniha. Halil ibratu bisyagil uqud au bima'aniha. Nah, ini cuma satu kaidah. Jadi kaidah yang terkait dengan akad dan itu ada hubungannya dengan kaidah al-umur bimaqasidiha cuma satu kaidah. Halil ibrah bisyagil uqudi au bima'aniha. Nah, amma al-qawaid allati tata'allaqu bil aiman haitsu annaha mundarijah tahta qaidah al-umur bimaqasidiha wa hiya qawaid ya. Hunaka iddatu qawaid ya allati tata'allaqu bil aiman. Al-qaidatul ula halin niyatu tukhassisul lafdzul 'am au tu'ammimul lafdzul khas.
Wasaniyah halil aiman mabniyatun 'alal alfadhi aw 'alal aghrad. Wasalita halil aiman mabniyatun 'alal uruf. Warabi'ah halil yamin 'ala niyatil halifi aw 'ala niyatil mustahlif. Jadi kalau kaidah tentang masalah ukut ya yang terkait dengan kaidah al-umur maqasidiha hanya satu kaidah, tapi kalau yang terkait dengan aiman, nah ini ada 4 kaidah yang itu babnya adalah yamin, tapi kaidahnya terkait dengan al-umuru bi maqasidiha. Ya. Baik. Nah, qabla an nuwasil ya ikhwan ila al-amthilah wa ma'ani hadhihi al-qawaid ya. Ana asal awalan. Hadhihi al-qawaid al-khamsah, ya 5 kaidah yang tadi sudah kita bacakan ini, 1 kaidah uqud dan 4 kaidah aiman, itu wujudnya berdasarkan uslub insya'i atau berdasarkan uslub khabari. Ya, ikhwan, ada yang menjawab? Uslubnya insya'i atau khabari? Masih ingat nggak terkait muqaddimah? Insya'i ya, Ustaz. Hah? Insya'i atau khabari? Insya'i ya, Ustaz. Pertanyaan itu. Nah, insya'i pertanyaan ya. Jadi al-istifham ya minal asal bil insya'i. Jadi istifham itu termasuk uslub insya'i. Nah, yang kedua, maladzi yufid ya hadzal uslub bin nisbati ilal qaidah. Apa faedah dari kita tahu ini uslub insya'i terkait dengan kaidah fikih? Apa faedahnya? Yang paling utama yang sudah pernah kita bahas. Kenapa kok ada uslub insya'i, ada uslub khabari? Dan salah satu faedahnya kenapa dibedakan dengan 2 uslub? Kenapa tidak misalnya dikatakan al-ibratu bisyagil uqudi au bi ma'aniha. Nah, itu tanpa ada hal misalnya sebagai usul khabari. Kenapa harus ada istifham di sini? Nah, itu faedahnya apa? Ada ingat enggak? Ada kemungkinan pendapat lain ya, Ustaz ya? Atau gimana? Nah, sahih. Al-faidah huwa annal qaidata allati tusagu bil uslubil insya'i ya yufid anna hunaka khilaf bainal ulama fi matmun hadhil qaidah wa fi istimaliha 'ala al-furu'il fiqhiyah ya. Nah, jadi faedahnya betul tadi bahwa adanya kaidah berwujud uslub insya'i itu faedah atau isyarat kepada bahwa kaidah ini diperselisihkan gitu ya. Makanya ada 2 pilihan. Hal itu kan kalau dalam bahasa Arab istifham yang memberikan kepada kita 2 pilihan ya. Al-ibrah bisyagil uqud au bi ma'aniha. Berarti ada 2 pilihan. Artinya ada yang berpendapat al-ibrah bisyagil uqud atau ada yang berpendapat al-ibrah bi ma'anil uqud. Ya. Atau misalnya halin niyah tuqassisul lafdzul am au tu'ammimul lafdzul khas. Nah, maka ada yang berpendapat an-niyatu tuqassisul lafdzul am atau an-niyatu tu'ammimul lafdzul khas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi adanya suatu uslub insya'i itu mengisyaratkan bahwa matmun kandungan dari kaidah ini diperselisihkan. Atau kalaupun misalnya kandungannya disepakati, namun di dalamnya terdapat furu' ya, di dalamnya terdapat furu' fiqhiyah yang memungkinkan untuk terjadinya khilaf di kalangan ulama. Ya, artinya bisa saja matmun kaidahnya itu disepakati, tapi rupanya persoalan-persoalan fikihnya kemudian diperselisihkan. Nah, intinya adalah bahwa uslub insya'i ini memberikan faedah adanya khilaf di dalam penggunaan kaidah ini. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat ya apa contohnya agar kita lebih paham dari kaidah ini ya, bahwa bil misal tatabayyanul asya. Ya, kama qil bil misal tatabayyanu al asya'u. Ya, dengan kita ambil contoh maka lebih bisa dipahami ya maksud dari kaidah ini. Yang pertama adalah sebelum masuk kepada kepada contoh-contohnya, kita baca dulu semua kaidah ya. Ini kaidah-kaidah yang mundarijah. Nah, sekarang kaidah yang mustasna. Kalau kaidah yang mustasna, maka paling tidak ada 2 kaidah ya. Kaidah yang dikecualikan dari al-umur bi maqasidiha ada 2 kaidah. Yang pertama adalah masta'jala syai' qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Hadzal awal. Wa tsani al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Nah, ini mestinya tadi saya jelaskan uslub insya'i dan khabari setelah ini ya. Tapi kalau kita lihat nih, ya ikhwan, ini kaidah terakhir yang menjadi mustasna itu uslubnya khabari atau insya'i? Man istajala syai' al-itharu fil qura itu khabari atau insya'i?
Mubaril. Bari ya. Berarti ada khilaf nggak di sini isyaratnya? Nggak ada ya. Jadi mengisyaratkan kaidah yang berdasarkan uslub qaulari ini nggak ada khilaf ya di dalam penggunaannya dan makmunnya sekaligus juga fikih-fikihnya. Walaupun bisa saja sih ada unsur khilaf tapi bukan pada pokok masalahnya, tapi pada cabang-cabang hukumnya nanti memungkinkan ya. Nah ini kalau uslubnya qaulari. Baik, jadi secara umum ya kaidah yang terkait dengan kaidah al-umur bimaqasidiha itu totalnya ada 7 kaidah. Ya, totalnya ada 7 kaidah, 5 kaidah mundarjah dan 2 kaidah mustatsna. Ya, 2 kaidah mustatsna. Baik, sekarang kita masuk kepada apa contoh-contoh dari kaidah ini. Pertama, halul ibrah bi siyagil uqud au bi ma'aniha. Saya kutipkan dari pernyataan Syekh Muhammad Siddiq Al-Burnu. Ya, sebelum masuk kepada contoh, beliau menjelaskan makna al-qaidah. Ya, maksud dari kaidah ini. فقال إنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان وإنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد. Jadi kaidah ini al-ibrah bi siyagil uqud ya la bi ma'aniha sebenarnya nih. Ini maknanya sebenarnya kepada salah satu pendapat bahwa al-ibrah dan ini pendapat jumhur al-ibratu bisiyagil uqud la bima'aniha. Maaf, terbalik. Ya, terbalik. Al-ibratu ya bima'anil uqud la bisiyagiha. Atau al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil alfaz. Nah, itu bisa juga dengan ungkapan seperti itu. Jadi lebih kepada makna. Kalau kita membaca maksud dari Syekh Al-Burnu dari penjelasan pertama ini. Jadi suatu akad itu tidak dilihat ya dari ucapan atau dari bentuk akadnya. Kalau misalnya ketika dilaksanakan akadnya itu rupanya bertentangan dengan lafadznya. Tapi yang dilihat adalah apa yang menjadi maqasid, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi niat. Artinya begini ya ikhwan, kalau misalnya kita katakan al-ibratu fil uqudi ya bil ma'ani la bis siyag atau al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bil alfaz, berarti ini sejalan dengan kaidah al-umuru bi maqasidiha. Ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kaidah ini terbalik, al-ibratu fil uqudi bisiyaq la bil ma'ani, maka ini bertentangan dengan kaidah al-umuru bi maqasidiha. Nah, bisa kita katakan seperti itu. Karena yang menjadi poin dari al-umuru bi maqasidiha itu adalah apa yang menjadi dasar niat. Jadi kaidah ini kalau kita ingin sebut sebagai kaidah cabang ya dari kaidah al-umuru bi maqasidiha, maka lafadznya adalah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bisyaghi. Asyag itu maknanya alfaz, yakni sighah ya. Jadi al-ibrah fil uqudi bil ma'ani la bisyagh atau la bil alfaz. Nah, itu kalau kita katakan kaidah ini masuk sebagai kaidah mundarijah di bawah kaidah al-umuru bi maqasidiha. Nah, ini maksud dari kaidah tersebut ya. Jadi yunzar ila maqasidihim al-haqiqiyah, bukan kepada kepada ucapannya. Li'annal maqsud al-haqiqi huwal makna. Karena yang menjadi tujuan dari akad itu adalah maknanya, substansi dari akad itu. Walaysa lafzu wala sigha al-musta'malah. Li'annal alfaz ma hiya illa qawalib lil ma'ani. Ya, apalagi kalau kemudian pada dasarnya yang menjadi tujuan dari suatu akad itu adalah niatnya. Ini tentu bisa kita terapkan ya kaidah ini jika terjadi pertentangan ya antara lafaz dengan apa yang diniatkan atau dimaksudkan dalam suatu akad. Tapi kalau misalnya antara lafaz dengan maksudnya sejalan ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya terjadi pertentangan, maka yang menjadi dasar adalah maksud ya, niat dari akad tersebut bukan lafaznya. Dan kita bisa menilai niatnya berbeda dengan lafaznya tentu bil qarinah. Ya dengan dalil-dalil khariji, dalil-dalil yang eksternal yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan bukan pada lafaz tapi pada niat ya. Kenapa? Karena li'anal alfaz ma hiya illa qawalib lil ma'ani. Karena hakikatnya lafaz itu hanya sekadar suatu ungkapan yang ingin ditunjukkan dari suatu maksud. Jadi yang menjadi poin utamanya maksud, bukan kepada ucapan. Tetapi wa amma idza ta'azzara ta'lif bain al-alfaz wal ma'ani al-maqsudah fala yajuzu ilgha al-alfaz. Tapi kalau terjadi pertentangan antara lafaz dan makna yang dimaksudkan, maka tidak boleh biarkan lafaz tersebut, tidak boleh kemudian diabaikan lafaz itu. Nah, ini sebenarnya untuk poin yang kedua ini lebih cenderung kepada kaidah bahwa al-ibrah fil uqud bisiyaq la bil ma'ani. Nah, ini pendapat yang kedua.
Jadi intinya Syekh Al-Burnu seakan mengisyaratkan ada dua pendapat ya, bahwa ketika terjadi pertentangan antara lafaz dengan maksud akad, bisa jadi yang dimaksud adalah maksud itu sendiri, itu yang paling kuat, tapi bisa jadi malah lafaznya. Artinya ini muroat ya, harus diperhatikan antara dua hal tersebut. Ya kalau sejalan nggak ada masalah, tapi menjadi persoalan kalau bertentangan. Biar lebih jelasnya ya, mungkin kita tutup sebelum maghrib dengan contoh-contoh dari kaidah ini. Lau qala syakhsun li akhar ya qad ahaltuka bidainil matlub minni ala fulan ala an tabqa zimmati mashghulah hatta yadfa al muhal alaihi lakadain fal aqdu hadha la yakunu aqdu hiwalah li'anna al hiwalah hiya naqlu zimmatin ila zimmatin ukhra wa huna baqiyat zimmatul madin mashghulatun bidain walladzi jara wa qasada innama huwa dhammu zimma ila zimmatin ukhra wa hadha aqdu kafalah fa asbaha al muhal alaihi kafilan bidaini wal madinu asilan. Nah, ini ada apa namanya ada suatu akad ya yang lafadznya itu hiwalah, tapi rupanya maksudnya adalah kafalah ya. Jadi begini, misalnya ada orang mengatakan ya apa namanya A punya hutang kepada B misalnya ya, A punya hutang kepada B. Kemudian ada orang yang ketiga C. Nah, orang yang punya hutang ini tadi, yang A tadi punya hutang kepada B, bilang kepada B, ya apa namanya, hutangku ini ya aku hiwalahkan, aku alihkan ya kepada C, pihak ketiga. Ya. Tetapi selama pihak ketiga itu belum menunaikan hutangku, maka sebenarnya hutangku ini masih aku tanggung. Artinya pihak A itu tidak sepenuhnya ya membebaskan beban hutangnya itu kepada pihak C. Ya, tapi pihak C ya tetap dianggap sebagai pihak yang bisa membayarkan hutang. Tapi selama belum dibayarkan, tanggung jawabnya masih di pihak A. Nah, itu ketika pihak A mengatakan ahal tuka, berarti kan akadnya hiwalah. Tapi rupanya ya hiwalahnya ini tidak sepenuhnya. Ya, tetapi dia masih mengatakan bahwa zimmah hutang itu, beban hutang itu masih dibebankan kepada dirinya. Maka dalam kasus seperti ini, akad yang terjadi walaupun mengucapkan kata hiwalah pada dasarnya bukan hiwalah, tapi itu adalah kafalah. Ya. Nah, jadi artinya akad kafalah itu beda dengan hiwalah sangat tipis. Ya. Kafalah itu ya ketika A punya hutang kepada B, bisa jadi kemudian ada pihak C yang ikut sama menanggung hutang tersebut. Tapi siapapun yang pertama kali membayarkan hutangnya ya artinya di antara mereka berdua. Nah, ini namanya kafalah. Tapi kalau hiwalah itu artinya ya sudah ketika si A menyerahkan ya tanggung jawab pembayar hutangnya kepada C, ya hakikatnya si A sudah tidak lagi bertanggung jawab, maka sepenuhnya berada di tanggung jawab si C. Nah, jadi hiwalah itu menyerahkan 100% tanggung jawabnya, itu disebut hiwalah kepada pihak lain. Tapi kalau masih dia bertanggung jawab dan terserah nanti siapa yang akan menunaikan tanggung jawab itu, maka ini sebenarnya bukan akad hiwalah, tapi disebut dengan akad kafalah. Ya, akad kafalah. Jadi artinya sewaktu-waktu kalau B misalnya menuntut hutangnya kepada si A, boleh saja. Ya, tidak mesti dia mendatangi si C. Ya, siapapun yang kemudian disembilkan hutangnya, maka itu dibolehkan dan ini akadnya namanya kafalah. Jadi artinya sekalipun pihak A misalnya menyebutnya dengan kata ahal tuka atau hiwalah, tetap dia hukumnya bukan hiwalah tapi kafalah. Nah, maknanya kalau sampai kapanpun misalnya belum terbayarkan hutangnya atau malah berniat tidak membayarkan hutangnya, ya tetap berdosa pihak A tadi. Nah, ini contoh dari istilah penyebutan akad, tetapi dia rupanya bukan kepada akad yang dimaksud, namun kembali kepada akad yang lain ketika ada maksud itu dijelaskan tapi tidak sama dengan yang diakadkan. Wal hiba idza ishtarata fiha daf'ul aid kaman daf'ul iwad kaman qala li akhar wa habtuka hadha syai' bi kadza aw bi syartin an tu'tiyani kadza akhadha al-aqdu ahkamal bai'. Nah, ini juga ya, kalau ada orang mengatakan aku menghadiahkan kepadamu sesuatu, aku menghibahkan kepadamu sesuatu, tapi dengan syarat engkau memberikan barangmu kepadaku. Maka walaupun dia menyebut kata hibah, maka dalam kasus ini dia tidak menjadi hibah akadnya, tapi malah tetap berlaku akad baik ya, jual beli. Karena yang namanya hibah itu tidak boleh disyaratkan. Ya hibah gitu, sepenuhnya dia tabarruk dari pihak A kepada pihak B. Tapi kalau pihak A mengatakan aku hibahkan tapi dengan syarat engkau menyerahkan hartamu kepadaku, kepada dia ngomong seperti itu kepada pihak B, maka kemudian pihak B mengiyakan, maka akad yang terjadi pada dasarnya adalah akad baik ya, akad baik. Jadi nggak bisa misalnya
kalau misalnya aku serahkan kepadamu 1 gram emas, ya, tapi kamu serahkan kepadaku 1,5 gram emas dengan akad hibah. Nah, ini tetap akadnya jual beli dan haram. Di situ ada unsur riba karena kesamaan barang yang berbeda takarannya. Jadi walaupun menggunakan kata hibah misalnya untuk menghindari riba, ya tetap jatuhnya adalah akad baik karena bersyarat dengan pengembalian atau iwat tadi. Nah, jadi ini menggunakan kata hibah tapi jatuhnya adalah baik, ya, atau jual beli. Baik. Jadi intinya adalah kadang yang tidak, ya, atau kadang yang perlu diperhatikan bukan kepada akad yang sedang disampaikan, ya. Apalagi kalau misalnya orang yang berakad itu nggak paham apa yang mereka akadkan, maka yang menjadi dasar adalah maksud dari akad tersebut. Nah, dengan kemudian kita menggunakan kaidah al-ibra bil uqud, ya, bil ma'ani wal maqasid la bil alfaz wal mabani dalam syamai. Al-qaidatul ula, hal niyatu tukhassisul lafzul 'am atau tu'ammimu al-lafzul khas. Nah, ini secara objek teksnya, ya, objek ucapan yang nanti dikaitkan dengan niat, maka yang harus kita pahami dahulu bahwa al-lafzu, ya, al-lafzu li'tibari istighraqihi lima yatadammanahu min al-asya' yanqasimu ila qismain, al-lafzul 'am wal lafzul khas, ya. Jadi lafaz itu, ini kita bicara dalam konteks lafaz dulu, bahwa lafaz itu dari sisi kandungan maknanya, ya, bisa dia atau bisa dia mengandung makna yang umum, bisa dia mengandung makna yang khusus, ya. Makna umum dan khusus ini khususnya kalau dalam ilmu usul fikih adalah terkait dengan al-'am al-lafzi, ya, keumuman dari sisi lafaz. Nah, kalau kita belajar nahwu, maka yang termasuk dikategorikan lafaz umum itu misalnya adalah al-lafzul muqtarin, ya, bi al-ta'rif, misalnya lafaz yang dia isim yang isim yang terdapat di dalamnya alif lam at-ta'rif, ya. Misalnya surah Al-'Asr, innal insana, al-insan, nah itu lafaz umum, ya. Atau misalnya kalau kita bicara dalam konteks adawat, ya, misalnya in asyartiyah, nah itu lafaz umum juga, ya. Atau misalnya asma al-mausulat, ya, allati, kemudian man, ma, nah itu semua adalah lafaz yang memiliki makna al-umum, ya, atau disebut dengan siyagul umum. Nah, jadi ketika lafaz ini bersifat umum dengan tanda-tanda yang tadi kita sebutkan, misalnya nanti bisa kalian kaji lagi dalam ilmu usul fikih terkait dengan bab al-umum wal khusus, ya. Mungkin juga kalau dalam kaidah fikih di sini masuk dalam bab mutlak muqayyad juga, ya. Karena mutlak dan muqayyad itu kalau dalam ilmu usul fikih juga sighahnya sama seperti sighatul umum, ya. Jadi intinya adalah lafaz yang dia memiliki makna umum atau mutlak, apakah bisa, ya, dikhususkan oleh niat, artinya alladzi yuradu bihi laisa huwa lafdzul 'am walakin al-ma'na al-khusus al-maqsud fi niyyah. Ya, apakah yang dijadikan dasar itu maksud yang khusus yang diniatkan atau lafaz umum yang diucapkan? Nah, ini pertanyaannya, ada lafaz umum dikhususkan dengan niat, ya, atau bisa jadi tu'ammimu al-lafdzul khas, atau niatnya itu bersifat umum, ya, dimaksudkan untuk sesuatu yang umum, tapi lafaznya yang diucapkan adalah misalnya lafaz yang khusus, ya. Nah, ini bagaimana apakah bisa niat itu mengkhususkan lafaz yang umum atau bisakah niat itu mengumumkan lafaz yang khusus, ya. Baik, nah, dia lebih jelasnya kita lihat al-amtilah ala hadhihi al-qaidah. Al-amtilah min halin niyyah tukhassisul lafdzul 'am, ya. Contoh dari niat mengkhususkan lafaz umum. Takhsisul lafdzil 'am fil yamin bin niyyah muttafaqun alaihi. Nah, ini kita lihat, ya, khilafiyah di antara para ulama 4 mazhab terlebih dahulu, bahwa takhsisul lafdzul 'am fil yamini bin niyyah muttafaqun alaihi bainal malikiyyati wasyafi'iyyati wal hanabila wal khassaf minal hanafiyah. Wa amma ada jumhur, ya, wa amma ada jumhuril hanafiyah, wa amma inda jumhuril hanafiyah, ya, ada al-khassaf. Adapun jumhur Hanafi selain al-khassaf, maka mereka berpendapat fa inna takhsisul 'am bin niyyah maqbulun diyanatan faqat la qada'a. Nah, ini jadi intinya adalah bahwa kalau menurut jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dan sebagian ulama Hanafi, bahwa ketika ada seseorang mengucapkan lafaz umum,
Ya, lalu apa namanya diklarifikasi apakah maksudnya itu lafaz umum atau apa yang diniatkan dalam hati, yaitu ada apa namanya ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah khusus, maka dalam mazhab jumhur ulama yang diambil adalah apa yang diniatkan. Ya, apa yang diniatkan dalam arti kalau misalnya dia mengatakan saya tidak bermaksud menggunakan lafaz umum itu, tapi yang saya maksud adalah sebagian dari lafaz umum itu, berarti niatnya mengkhususkan. Ya, ini mendapat jumhur ulama. Tapi kalau dalam mazhab mayoritas Hanafi, maka mereka mengatakan bahwa secara qadha, kalau itu dibawa ke pengadilan atau dalam urusan antara manusia yang melibatkan putusan hakim, maka dalam mazhab Hanafi yang diambil tetap lafaz umumnya. Ya, adapun masalah dianatan, urusannya dengan Allah, ya maka niatnya dengan Allah gitu ya. Artinya kalau misalnya dalam persoalan-persoalan yang melibatkan hakim, maka hakim akan meninjau, akan menetapkan hukum berdasarkan apa yang dilafadzkan. Nah, ini kalau dalam mazhab Hanafi, ya masalah niatnya dimaksudkan mengkhususkan lafaz umumnya, maka ini tidak ghairu mu'tabar. Ya, dalam mazhab Hanafi ghairu mu'tabar. Nah, jadi intinya adalah ada dua mazhab ini ya. Kalau jumhur maka mengatakan boleh niat itu mengkhususkan yang umum, meskipun itu atas dasar dusta, misalnya kalau sudah terlanjur ngomong tapi kemudian dia mengkoreksi dan mengatakan niatnya tidak seperti itu. Nah, itu mazhab jumhur. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak. Kalau ucapannya sudah terucapkan dengan lafaz umum, maka itulah yang menjadi dasar. Masalah niatnya kemudian bermaksud mengkhususkan, maka ini ghairu mu'tabar. Nah, ini dua mazhab dalam masalah halin niyah tukhassisu al-lafdha al-'am. Contoh, man halafa la yukallimu ahadan. Misalnya kalau ada orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan seorang pun. Tsumma qala, tapi dalam hatinya dia berkata, nawaitu Zaidan faqat. Yang aku maksud orang di sini adalah Zaid. Ya. Jadi la yukallimu ahadan, tidak akan berbicara kepada siapapun. Berarti kan umum, siapapun tidak akan diajak bicara, dia bersumpah dengan nama Allah. Tapi kemudian dalam hatinya dia berniat maksudnya adalah Zaid. Jadi niatnya mengkhususkan apa yang dia sumpahkan tadi. Fa'indal Malikiyah wal Hanabilah wal Syafi'iyah wal Khassah minal Hanafiyah innahu la yahnat law kallama ghaira Zaidin. Maka orang yang seperti ini kalau kemudian setelah dia berucap, misalnya dia mengucapkan wallahi la ukallimu ahadan misalnya. Dia berucap seperti itu. Tapi dalam hatinya dia berniat untuk tidak berbicara dengan Zaid. Beberapa waktu berikutnya dia berkata dengan Umar misalnya atau berkata dengan Muhammad misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini, menurut jumhur dia tidak melanggar sumpahnya dan tidak wajib membayar kafarah. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengklarifikasi, loh kok tadi kan bersumpah tidak berbicara dengan siapapun, kok malah bicara dengan Umar? Akhirnya dia mengatakan, dia menjawab, maksud saya tadi adalah Zaid. Maka ucapan dia maksud saya tadi Zaid, ya walaupun awalnya dia berucap sumpah dengan lafaz umum, la ukallimu ahadan, maka ketika diklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah sebagian dari orang yang diumumkan tadi, maka ini makbul ya, dalam mazhab jumhur ucapannya itu diterima ya. Jadi apa yang diniatkan lalu kemudian niatnya itu disampaikan itu diterima walaupun apa yang diniatkan tidak disebutkan saat dia bersumpah tadi. Nah, ini dalam pendapat jumhur ulama. Artinya diterima itu apa ya, dalam kondisi ini dia tidak wajib membayar kafarah ya. Id lafzu ahadan nakira fi siyaqin nafi fahiya 'amun tashmalu kullu ahadin walakinnahu hinama qala nawaitu Zaidan faqat ya u'milat niyatuhu faqussa 'adamu takallum bihi wa jaza an yukallima ghaira Zaidin wala yahnad. Nah, jadi lafaz la ukallimu ahadan itu lafaz umum. Tapi dalam hatinya nawaitu Zaidan itu niat khusus ya. Nah, ketika dia berucap wallahi la ukallimu ahadan itu lafaz umum yang bisa dia koreksi dengan niatnya ketika misalnya ada orang yang mendapati dia berbicara dengan selain apa yang diniatkan. Nah, ini kalau dalam mazhab jumhur ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak, dia tetap wajib bayar kafarah. Masalah kemudian niatnya itu mengkhususkan seseorang ya itu tidak berlaku ya. Karena yang menjadi dasar dalam mazhab Hanafi jumhur mereka adalah tetap apa yang diucapkan. Jadi kalau dia bersumpah la ukallimu ahadan, ya siapapun tidak boleh diajak bicara. Maka kalau dia kemudian mengecualikan orang tertentu ya harusnya dikecualikan saat dia mengucapkan lafaz sumpah itu. Misalnya la ukallimu ahadan wal maksud Zaid misalnya. Nah, itu nggak ada masalah ya. Kalau kondisi sumpahnya seperti itu tentu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian tidak diucapkan istisna-nya, nah ini yang jadi persoalan. Intinya indah jumhur boleh dikhususkan dengan niat yang kemudian diklarifikasi kepada pengucap dengan ucapan umum tadi.
Contoh lain misalnya man qala kullum ra'atin atazawwajuha fahiya talib. Nah, ini misalnya ada seorang berkata setiap wanita yang aku nikahi setelah akad nikah maka saat itu juga jatuh talak gitu ya. Ini contoh mungkin nggak wakil gitu ya, tapi contoh untuk takribul paham ya alal qaidah. Ada orang berkata setiap wanita yang aku nikahi ya saat akad nikah diucapkan saat itu juga dia berkata jatuh satu talak. Nah, jadi ucapan ini dia bersifat umum, siapapun wanita yang dia nikahi gitu. Ya tsumma qala nawaitu min baldatin kaza aw mahallatin kaza sahha lahu an yatazawwaja imra'atan min ghairil baldah allati ayyanaha awil mahalla allati dzakaraha. Nah, jadi dia berucap nih, ya, dia berucap aku setiap menikahi seorang wanita akan aku jatuhkan satu talak misalnya. Nah, setelah itu rupanya dia menikah, ya. Kemudian tetap berhubungan dengan istrinya tadi, kok enggak bercerai? Maka kemudian ketika diklarifikasi oleh seseorang, bukankah kamu bersumpah untuk menjatuhkan satu talak? Ya dia jawab, yang saya maksud di dalam hati saya ketika mengucapkan itu adalah maksudnya wanita di negeri ini. Nah ketika itu dia misalnya menikahi wanita di negeri yang lain misalnya. Nah maka dalam kasus ini niatnya tadi yang diklarifikasi oleh pihak yang lain itu bisa menjadi mukhassis untuk lafaz umum yang diucapkan ketika diucapkan tapi tidak ada taksis dengan lafaznya, tapi ditaksis dengan niatnya. Nah, jadi berdasarkan jumhur ulama intinya adalah kalau misalnya ditanya halin niyah tukhassisul lafdzul am, maka menurut jumhur ulama na'am, an-niyatu tukhassisu al-lafdzul am. Amma indal Hanafiyah fala tukhassisu al-lafdzul am qada'an. Ya, hukum duniawinya tidak diterima. Dianatannya hubungannya dengan Allah di akhirat, maka itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah, jadi ada dua mazhab dalam potongan kaidah hal niyah tukhassisu al-lafdzul am. Kemudian hal niyah tu'ammimu al-lafdzul khas. Nah, ini kebalikannya ya. Al-amtsilah hal niyah tu'ammimu al-lafdzul khas. Ya, ta'mimul khas bin niyah jaizun 'ala al-itlaq 'inda al-malikiyyah wal hanabilah wasy-syafi'iyyah. Ya, wa mana'uhu kayaknya ada yang salah ditulis. Wa kadzalika 'inda al-hanafiyah 'ala ar-rajih. Wa man biniyah jaizun 'ala al-itlaq 'inda al-Malikiyah wal Hanabilah wasy-Syafi'iyyah wa kadzalika 'inda al-Hanafiyah 'ala ar-rajih. Nah, jadi kalau untuk potongan yang kedua ya ta'mimul lafdzul khas, ini sepertinya menurut kebanyakan para ulama bahkan termasuk mazhab rajih dalam mazhab Hanafi disepakati itu boleh ya. Jadi mengumumkan lafaz khusus. Niat mengumumkan lafaz yang khusus. Jadi niatnya dalam arti umum tapi lafaznya adalah khusus ya. Misalnya dikatakan man qala li zaujatihi in labisti tauban fa anti taliq. In labisti tauban fa anti taliq. Wa qala aradtu tauban ahmar. Aradtu tauban ahmar. Fa jumhurul hanabilah yaqbalu minhu diyanatan wa fi qabulihi fil hukmi ay al-qada riwayatani. Jadi kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, kalau engkau memakai pakaian ya, engkau memakai pakaian. Nah, itu kemudian jatuhlah satu tolak ya. Wa qal aradtu tauban ahmar. Yang aku maksudkan adalah pakaian yang berwarna merah. Ya, maka menurut jumhur Hanabilah yuqbal minhu ya. Persaksiannya tadi bahwa yang dia maksud adalah baju warna merah itu diterima ya. Jadi artinya tu'ammimu an-niyatu tu'ammimu al-lafdzul khas ya, bahwa niat itu bisa mengumumkan lafaz yang khusus ya. In labista tauban ya, atau misalnya gini, kebalik mungkin ya. Jadi seorang suami berkata kepada istrinya, kalau engkau memakai pakaian warna merah ya, maka engkau jatuh satu talak. Tapi kemudian dia berniat bahwa semua di dalam hatinya dia berniat semua pakaian, mungkin gitu ya. Fajumhurul Hanabilah yaqbalu minhu diyanatan wa fi qabulihi fil hukmi ay al-qada' riwayatan. Nah, dalam mazhab jumhur Hanabilah, maka dalam hal ini perkataannya tadi artinya istrinya jatuh talak ya. Jadi ketika dia berkata bahwa kalau kamu pakai pakaian warna merah tapi niat di dalam hati intinya pakai pakaian warna apa saja ya, maka dia jatuh satu talak. Maka dalam mazhab jumhur bahwa wanita itu jatuh satu talak ya, istrinya itu jatuh satu talak ketika misalnya sang istri menggunakan pakaian selain warna merah. Karena ini kan
niatnya mengumumkan ya semua apa yang dia maksudkan dari ucapannya, bukan hanya sebagian dari pakaian itu. Tapi kalau untuk kemudian apakah bisa dibawa ke qadha, misalnya si istri kemudian menolak untuk jatuh satu talak gitu ya. Jadi si istri menolak untuk dijatuhkan satu talak karena ketika suami mengatakan jangan kalau kau pakai pakaian warna merah jatuh satu talak, lalu istri kemudian menggunakan pakaian warna yang lain, lalu kemudian dia nggak terima ya ucapan talak sang suami, maka di dalam qadha dibawa ke pengadilan. Ya, maka di sini ada dua riwayat dalam mazhab Hambali. Artinya bisa jatuh satu talak satu riwayat atau bisa jadi tidak jatuh satu talak. Ini saya sedikit luruskan nih contohnya. Jadi ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, kalau kamu menggunakan pakaian warna merah maka jatuh satu talak. Nah, berarti kan itu dikhususkan, lafadznya khusus, baju warna merah dikhususkan dengan sifat. Tapi dalam hatinya sang suami berniat untuk intinya pakai baju warna apapun, itu jatuh satu talak. Lalu sang istri kemudian menggunakan pakaian warna hijau misalnya. Nah, maka kalau berdasarkan lafadznya ya tidak jatuh satu talak, karena tadi yang diucapkan oleh sang suami adalah baju warna merah. Ya, tetapi rupanya ketika sang istri memakai baju warna hijau, suami tetap mengatakan talaknya telah jatuh gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ya kalau si istri kemudian menerima ya selesai gitu. Tapi yang menjadi persoalan kalau istrinya menolak jatuhnya satu talak karena tidak sesuai dengan yang diucapkan oleh sang suami, maka dibawa ke hakim. Bisa ada dua pendapat dalam mazhab jumhur. Ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya sih berdasarkan kaidah ini an-niyatu tu'ammimul lafdzul khas, maka hakim bisa menerima ucapan sang suami. Artinya ketika istri mengatakan, tadi kan kamu berkata menggunakan pakaian warna merah bukan warna hijau, tapi malah kok kemudian semua pakaian warna apapun bisa menjatuhkan satu talak, maka si hakim mengatakan ketika suami mengatakan niatku adalah semua pakaian, jatuhlah satu talak berdasarkan niat yang mengumumkan lafaz khusus yang tadi diucapkan saat menyampaikan kata-kata itu. Nah, jadi artinya jatuh satu talak dalam kasus yang sedang kita bicarakan ini. Ya. Baik, jadi intinya kalau menurut jumhurul ulama ya, atau kalau kita misalnya membagi dua kaidah ini, an-niyatu tukhassisul lafdzul am, intinya menurut jumhur ulama na'am, an-niyatu tukhassisu al-lafdzul am, kecuali mazhab Hanafi. Tapi kalau kita mengatakan halin niyatu tu'ammimul lafdzul khas, maka dalam hal ini hampir seluruh ulama sepakat bahwa an-niyatu tu'ammimu al-lafdzul khas. Ya ketika dikoreksi oleh atau misalnya ketika yang berniat itu menyampaikan bahwa yang dia maksud adalah umum. Tapi kalau misalnya dia tidak menyampaikan keumuman dari yang diniatkan, ya artinya masih berlaku lafaz khususnya tadi dan dia tidak menyampaikan niatnya, ya hukum asalnya tetap yang digunakan adalah lafaz yang khusus. Baik, jadi sekali lagi an-niyatu tukhassisul lafdzul am indal jumhur wan niyatu tu'ammimul lafdzul khas, ya asbaha bil ijma', ya. Jadi hampir berlaku ijma' kalau untuk potongan tu'ammimul lafdzul khas. Ya. Baik, ini kaidah aiman yang pertama. Kaidah yang kedua, halil aiman mabniyatun 'alal alfaz au 'alal aghrad. Apakah sumpah itu dasarnya adalah lafaz yang disumpahkan, yang diikrarkan di dalam sumpah, atau apa yang dimaksudkan di dalam hati? Ya. Fa'indal Malikiyah wal Hanabilah annal aiman mabniyatun 'ala niyat. Ya, idh mabnal yamin indahum 'ala niyatil halif idza ihtamalaha al-lafdhu wa lam yakun zaliman, sawa'un kana muwafiqan li dhahiril lafzi aw mukhalifan lahu. Jadi kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali, intinya sumpah itu dasarnya niat al-halif, niat orang yang bersumpah. Jadi kalau misalnya dia mengucapkan kata sumpah, lalu kemudian ada ucapan atau perbuatannya kok yang menyelisihi sumpahnya, tapi dia kemudian menolak untuk dia dianggap membatalkan sumpah, maka ya tetap dia tidak disebut membatalkan sumpah. Karena yang menjadi dasar adalah apa yang menjadi maksud dalam hatinya. Nah ini menurut pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Intinya kalau ada pertentangan antara lafaz sumpah dengan niat, yang diambil adalah niat dari al-halif. Amma 'inda al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah fa innal aiman mabniyatun 'indahum 'ala al-alfaz. Adapun dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak dilihat, tidak dianggap niatnya. Intinya kalau dia berucap ya sudah, ucapan itulah yang menjadi dasar, ya. In amkana istiqmal al-lafaz, ya kalau memang lafaz itu bisa diucapkan. Wa illa fal a'rad. Lalu kemudian niat. Artinya lafazlah yang menjadi panduan utamanya. Kalau misalnya niatnya masih ambigu, niatnya masih ihtimal kepada makna-makna yang beragam, maka barulah kembali kepada
niat. Jadi fa indahum law ittadha min insanin fahalafa alla yashtari lahu syai'an biriyalin fashtara lahu syai'an bi mi'ati riyalin lam yahnat. Ya, fa indahum law ittadha. Jadi menurut mereka kalau misalnya ada seorang marah kepada orang lain lalu dia bersumpah, aku tidak akan membeli darimu ya barang dengan 1 real. Tapi besok-besoknya dia membeli dari orang yang sama dengan dengan uang yang beda dengan yang diucapkan, yaitu 100 real misalnya. Maka dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i lam yahnat, ya, dia tidak melanggar sumpahnya. Jadi artinya orang itu bersumpah, ya, aku tidak akan membeli denganmu 1 real pun misalnya, ya 1 real gitu kan. Tiba-tiba besok harinya dia membeli dengan angka di atas 1 real sampai 100 real. Maka dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i ini tidak membatalkan sumpahnya. Artinya sumpah yang sebelumnya diucapkan itu tidak batal karena beda di dalam pengucapan lafaz dengan apa yang dia niat. Bisa saja dalam hatinya dia berniat, ya pokoknya nggak beli sama sekali, tapi rupanya dia mengucapkan 1 real. Nah 1 real itu kemudian menjadi dasar bahwa itu apakah nanti bisa jatuh kepada pembatalan sumpah atau tidak. Jadi intinya saklek tekstual kalau dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i lafaz itulah yang menjadi dasar apakah dia melanggar sumpah atau tidak. Wa kadzalika law halafa la yabi'uhu bi 'ashrah fa ba'ahu bi 11 aw bi 9 lam yahnat ma anna ghardahu az-ziyadah. Nah, begitu juga kalau ada orang bersumpah tidak akan menjual barangnya ya dengan angka 10.000 misalnya. Ya, rupanya dia jual dengan 11.000 atau kurang dari situ. Maka dalam hal ini dia tidak melanggar sumpahnya tersebut. Intinya kalau tidak dengan angka yang disumpahkan. Lakin lahanata bila lahinta bila lafzin indahum, ya. Lakin lahinta bila lafzin indahum, ini inda al-Hanafiyah wa Syafi'iyah. Tidak ada pembatalan sumpah dari ucapan tersebut. Wa amma indal Malikiyah wal Hanabila fa innahu yahnas fi dzalika kullu. Adapun dalam mazhab Maliki dan Hanafi, Maliki dan Hambali dalam 2 kasus tadi yang kita sebutkan, maka itu semuanya bisa dianggap membatalkan sumpah yang harus diganti dengan membayar kafar. Karena intinya dalam mazhab Maliki dan Hambali ucapan-ucapan tadi, ya, aku tidak akan membeli barang darimu dengan angka 1 real atau aku tidak akan menjual barang kepadamu dengan 10 real misalnya. Itu intinya sih sebenarnya dalam mazhab Hambali dan Maliki adalah dia tidak mau sama sekali secara mutlak membeli atau menjual dari orang tertentu gitu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak, ya, yang dilihat lafadznya. Ya, kalau angkanya 1 real tapi dia beli 2 real atau dia menjual 1 real tapi kemudian dia lafadzkan 1 real tapi dia jual 2 real, nah, maka ini tidak membatalkan sumpahnya. Karena dalam mazhab Maliki dan Hambali al-aiman mabniyatun 'alal aghrad. Ya, jadi dalam mazhab Maliki dan Hambali al-aiman mabniyatun 'alal aghrad. Ya, bahwa sumpah itu didasarkan kepada maksud dari sumpah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i maka al-aiman mabniyatun 'alal alfaz. Bahwa sumpah itu didasarkan kepada apa yang diucapkan, tidak kembali kepada niat. Baik, ini dari sisi hubungan sumpah dengan lafaznya. Kalau yang tadi sebelumnya kan dalam bab ukud, apakah akad itu tergantung niat ataupun sirghahnya, maka jumhur rata-rata mengatakan berdasarkan niat. Ya, tapi kalau untuk masalah sumpah, maka di sini cukup besar perbedaan pendapatnya antara 2 mazhab di antara 4 mazhab. Baik, kemudian yang ketiga, halil aiman mabniyatun 'alal uruf. Ya. Apakah sumpah itu dasarnya adalah kepada adat istiadat, uruf, kepada tradisi. Ya, artinya ya yang namanya sumpah dasarnya tradisi. Kalau misalnya dia bersumpah yang melakukan sesuatu tapi sesuatu itu tidak terkait dengan tradisinya lalu dia melakukannya, ya maka tidak dianggap melanggar sumpah. Nah, misalnya gini, fa indal Hanafiyah atau ada 2 mazhab dalam masalah ini. Fa'indal Hanafiyah wa fi qaulin indal Hanabila innal aymana mabniyatun 'ala urfil halif. Ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hanafi dan satu pendapat mazhab Hambali, bahwa mereka mengatakan sumpah itu didasarkan kepada kebiasaan orang yang bersumpah. In lam yumkin al-hamal 'ala al-ma'na syar'i. Kalau memang tidak bisa dimaksudkan dengan makna yang syar'i. Ya, makna syar'i itu misalnya salat sebagai amalan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Nah, itu makna syar'i, ya. Intinya kalau di luar makna syar'i maka kembali kepada uruf dari al-halif. Ya, falau halafa la yaskunu baitan, fasakana baitan min juludin aw sya'rin aw khaymah, fala yahnat id kana min sukkanil mudun. Nah, ini dalam mazhab yang pertama, kalau ada orang bersumpah, ya, dia bersumpah tidak akan tinggal di rumah, ya, tidak akan tinggal di rumah gitu.
Tapi dia kemudian tinggal di kemah, ya, tinggal di tempat tinggal yang terbuat dari kulit misalnya, bagaimana orang-orang nomaden yang biasanya berpindah-pindah tempat. Maka dalam hal ini dia tidak melanggar sumpah kalau dia rupanya berasal dari orang perkotaan. Karena bagi orang perkotaan, yang namanya rumah itu adalah bangunan yang terbangun dari batu-batuan gitu ya, atau terbangun dari batu bata yang disusun sedemikian rupa. Itu rumah dalam pandangan orang kota. Tapi kalau misalnya dia bersumpah, aku tidak akan tinggal di rumah, lalu dia menempati satu kemah misalnya, ini tidak jatuh pelanggaran sumpahnya. Artinya dia tidak wajib membayar kafarat karena itu tidak melanggar sumpahnya. Jadi kembali kepada uruf dia sebagai apa. Tapi kalau misalnya dia orang yang selama ini tinggalnya di kemah, misalnya, atau tinggalnya bukan di perumahan perkotaan, ya, dan akhirnya dia bersumpah seperti itu, ya jatuhlah. Atau kebalikannya, kalau dia orang yang suka berpindah nomaden, ya tinggalnya di kemah lalu bersumpah, aku tidak akan tinggal di rumah dalam arti yang dia maksud adalah rumah kemah tadi, tiba-tiba dia tinggal di rumah sebagaimana rumah orang kota, ya maka dalam hal ini dia juga tidak melanggar sumpah. Jadi kembali kepada urufnya yang menjadi kebiasaan dirinya. Nah, ini menurut pendapat Hanafi dan mazhab satu qaul dari mazhab Hambali. Wa yahnat in kana min ahlil badiyah. Maka jatuhlah atau batallah sumpahnya dan wajib bayar kafarat kalau dia termasuk ahlil badiyah dari ucapannya tadi. Wa inda Syafi'i wa Ahmad fi qaulin yahnat idza lam takun lahu niyyah, ya qurawiyan kana au badawiyan. Nah, adapun kalau dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, ya maka dalam hal ini tetap dasarnya adalah niatnya. Artinya begini, dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad dan satu qaul dia dikoreksi, harus diklarifikasi yang dimaksud rumah di situ apa, gitu ya. Yang dimaksud di rumah itu apa? Kalau dia mengatakan yang saya maksud dengan rumah yang saya niatkan saat mengucapkan lafaz sumpah itu misalnya rumah A misalnya. Tapi kalau dia kemudian mengatakan pokoknya ya semua rumah gitu, ya, maka dalam hal ini tidak ada urufnya, otomatis dianggap dia sudah melanggar sumpahnya dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Artinya dalam mazhab yang kedua ini ya dikoreksi lagi, diklarifikasi lagi kepada niatnya. Jadi kembali kepada al-aiman mabniyatun alal aghrad. Ya, kalau untuk kasus ini al-aiman mabniyatun alal aghrad adalah alal uruf. Ya, tapi dalam mazhab Hanafi dan qaul Indal Hanabilah maka al-aiman mabniyatun alal huruf dan tidak perlu diklarifikasi niatnya. Dan yang terakhir, sebelum terakhir masih ada pendapat lain. Wa amma indal malikiyah fa innal aiman indahum mabniyatu ala niyyati awwalan fa illam takun ala niyyah fa ala al-ba'iti aw ma yusammunahu al-bisat fa illam yakun ba'id fa ala al-urf. Nah, ini ada derajat ya kalau dalam mazhab Maliki. Pertama dasarnya adalah niatnya dulu diklarifikasi. Tapi kalau nggak bisa diklarifikasi maka dasarnya adalah al-ba'id. Al-ba'id itu qarinah, apa yang menjadi faktor eksternal yang dimaksudkan oleh ucapan itu. Fa in lam yakun ba'id fa 'alal urf. Baru kemudian kalau tidak ada ba'id kembali kepada urf. Wa illa fa 'alal waqil lughawi. Lalu kalau tidak ada tidak bisa dipastikan dengan urf, maka kembali kepada lafaznya itu sendiri secara penggunaan bahasa. Rumah intinya adalah tempat yang ditinggali manusia, ya apapun bentuknya. Itu al-wada' al-lughawi. Jadi ada marotib seperti itu dalam mazhab Maliki. Fa indahum man halafa alla yadkhula aw la yaskunu baitan wa huwa min ahli al-mudun wa sakana baitan min buyuti sya'r, ya fa in lam takun lahu niyyah fa huwa hanitun li anna Allah tabaraka wa ta'ala sammahu baitan. Wa hadha ya'ni anna al-yamin huna biduni niyyah mabniyatu 'ala al-istimal al-Qur'ani wa huwa muwafiqun lil wad'i al-lughawi wa 'ala hadha fa fi i'tibar al-'urf indahum khilafun. Jadi dalam mazhab Maliki maka intinya hampir mirip seperti mazhab yang kedua, yaitu qaul Indal Syafi'i dan qaul Indal Hambali, bahwa yang dasar utamanya tetap adalah niat dan uruf itu menjadi dasar yang agak belakangan. Jadi intinya kalau pertanyaannya halil aiman mabniyatun al uruf, maka bisa kita katakan al jumhur qalu bi annal aiman la tabni alal uruf bal ala niyah. Tapi Indal Hanabilah ya wa Indal Hanafiyah maka atau Indal Hanafiyah wa qaulun Indal Hanabilah maka al-aiman mabniyatun alal urf. Nah, ini untuk kaidah yang ketiga jumhur malah menolak kaidah ini. Jadi tetap kembali kepada al-aiman mabniyatun alal aghrad atau al-aiman mabniyatun ala an-niyyah. Al-qaidah ar-rabi'ah halil yamin ala niyyati al-halifi atau ala niyyatil mustahlif. Ya. Baik, al-halif al-qail ya bil halaf al-halif alladhi yaqulu yaminan, ya jadi orang yang bersumpah yang akan menjadi objek ya dari ucapannya itu apakah berdasarkan apa yang dia niatkan atau yang dia lafazkan itu disebut halif ya. Wal mustahlif itu adalah alladhi
yatlubu haqiqatal halif. Al-mustahlif alladhi yatlubu haqiqatal halif. Ya, mustahlif itu ya orang yang terkait dengan sumpah yang diucapkan oleh al-halif. Ya. Tentu ini yang menjadi persoalan adalah niat pada al-halif. Tapi yang jadi persoalan rupanya di dalam syariat ya al-mustahlif juga atau maksud yang diinginkan oleh mustahlif memiliki pengaruh terhadap hukum yang akan dilahirkan dari apa yang diucapkan oleh al-halif ya. Nah, tapi yang menjadi persoalan, nah ini mana yang kuat? Hal yamin ala niyatil halifi atau ala niyatil mustahlif. Aina rajih ya minan niyatain. Ya. Baik. Fa fi hadhihi al-qaidah ya khilafun bainal ulama di anna al-qaidah ماذا تتكون من الأسلوب الإنشائي التي تدل على أن هذه القاعدة من القواعد المختلف فيها. فإن الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ هو الحالف إلا في اليمين فقد استثنوها فقالوا اليمين عند القاضي ya ala niyatil halifi in kana madluman wa ala niyatil mustahlifi ay al-qadi in kana al-halifu zaliman. Hadza fi ghairi at-talaqi wal 'ataqi. Fa fihima ala niyatil halifi sawa'un kana zaliman aw madluman. Ya. Baik. Indal Hanafiyah ya dalam mazhab Hanafi asalnya yang menjadi standar ya untuk kemudian suatu lafaz yang berupa wujud sumpah itu asalnya dikembalikan kepada maksud dari yang melafazkan sumpah yaitu al-halif ya. Tetapi rupanya dalam majelis qada maka dalam hal ini ada beberapa kasus dalam mazhab Hanafi yang malah menjadi standarnya adalah niyatul mustahlif. Wal mustahlif huna huwa al-qadi, ya hakim yang akan memutuskan perkara yang terkait dengan lafaz yang diniatkan yang berupa wujud sumpah oleh al-lafiz atau al-halif, ya. Tapi juga oleh mazhab Hanafi dibedakan, ya bahwa al-halif ini kismani, ya dalam mazhab Hanafi al-halif kismani, imma an yakuna mazluman wa imma an yakuna zaliman. Nah, kalau al-halifnya ini adalah sebelum masuk kepada itu, yang kedua kemudian al-yamin inda niyatil halif sawa'un kana zaliman aw madluman idza kana fi mas'alatit talaq wal ataq. Ya, fi mas'alatit talaq wal ataq. Nah, kemudian poin yang ketiga kalau kita pahami dari pendapat mazhab Hanafi yang diutarakan oleh Syekh Al-Burnu ini, maka kalau persoalan yang sedang dibahas ya atau yang sedang diperkarakan di majelis hakim itu di luar persoalan talak dan atak ya. Nah, baru kemudian berlaku nih kaidah halil yamin ala niyatil halifi aw ala niyatil mustahlif. Jadi kalau kita buat tingkatannya, kita buat marotibnya ya ikhwan, ini kalau kita pakai mazhab Hanafi, maka asalnya bahwa suatu sumpah itu dikembalikan kepada niat dari halif. Itu asalnya. Nah, sedangkan kalau di majelis qada, ya, maka dalam persoalan tolak dan atak, maka hakim akan memutuskan berdasarkan apa yang diniatkan oleh si halif. Jadi misalnya si halif mengucapkan kata talak yang dalam wujud sumpah, ya. Maka kalau misalnya dia mengatakan misalnya talak ini adalah talak yang mu'allaf gitu ya, maka ya tetap yang diambil adalah perkataan dari si halif. Ya, intinya niat al-halif kalau itu dalam bab talak dan atak. Nah, sedangkan kalau di luar bab talak dan atak baru dipisah menjadi dua. Ya, apakah status halif di sini adalah zalim atau statusnya adalah mazlum? Kalau dia statusnya adalah mazlum, orang yang terzalimi dalam perkara tersebut, ya maka dalam hal ini yang menjadi dasar tetap adalah niyatul halif. Nah, sedangkan kapan niyatul mustahlif atau apa yang dimaksud oleh qadhi itu menjadi dasar? Kalau dalam persoalan di luar talak dan atak, dalam persoalan di luar masalah perceraian dan pembebasan budak, tetapi status dari al-halif di sini adalah zalim. Nah, jadi kalau kita urutkan, ya yang menjadi persoalan dalam mazhab Hanafi atau yang menjadi dasar dalam mazhab Hanafi, kalau niat al-mustahlif itu dipakai atau yang menjadi pegangan adalah dalam kasus di luar talak dan atak dan juga status dari halifnya adalah zalim.
Nah, maka yang diambil adalah niatul qadhi atau niatul mustahlif. Ya, niatul mustahlif. Nah, misalnya dalam masalah kesaksian terkait dengan kasus pidana, pembunuhan atau misalnya pencurian gitu ya. Lantas kemudian si pihak yang mencuri ini tertangkap. Lalu setelah tertangkap, dia bersumpah bahwa aku tidak dalam rangka mencuri, tapi dalam rangka untuk menjaga barang ini misalnya. Padahal sudah terbukti dia mencuri. Maka yang menjadi dasar bukan ucapan dari si tersangka ini, tapi kepada apa yang menjadi maksud sang qadhi ketika melihat bukti-bukti yang dihadirkan di dalam pengadilan itu. Nah, jadi intinya niatul mustahlif dalam mazhab Hanafi baru dia berlaku dalam persoalan di luar talak dan atak, dan status dari al-halif di sini adalah zalim. Ya. Nah, ini kalau kita pahami dari mazhab Hanafi. Wa amma 'inda al-Malikiyah wa Syafi'iyah fal yaminu 'ala niyatil mustahlif ay al-qadhi 'inda at-tahaluf fil ahkami kulliha fala yasihhu fiha at-tawriyah wa la yanfa'u al-istithna. Ya. Nah, adapun dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, ini kebalikannya secara umum, secara mutlak dari mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi masih dalam banyak kasus ya yang menjadi dasar adalah niatul halif. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i malah kebalikannya, yang menjadi dasar adalah niatul mustahlif awil qadhi. Dalam setiap persoalan, mau dia talak, atak, ataupun dalam persoalan di luar talak dan atak, apakah statusnya adalah zalim atau mazlum, ya, maka tetap dasarnya adalah apa yang dipahami oleh qadhi, apa yang dimaksud oleh qadhi. Maka konsekuensinya dari pendapat ini dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, fala yasihhu fi at-tawriyah wa la yanfa'u istithna. Ya, at-tawriyah itu artinya adalah suatu ungkapan yang dia dalam rangka untuk, kalau bahasa kita ya Irfan, kalau dalam bahasa kita tawriyah itu ngeles gitu ya. Jadi ngeles, mencari alasan, mencari alibi bahwa dia tidak bersalah di hadapan hakim. Nah, itu disebut dengan tauriyah. Atau istitsna, ya dia mengatakan ini adalah ucapan yang sebenarnya tidak dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah yang dikecualikan. Nah, ini juga istitsna yang dua-duanya menurut mazhab Maliki dan Syafi'i tidak berlaku. Jadi kembali kepada apa yang diputuskan oleh qadhi atau al-mustahlif. Ya. Nah, ini dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Wa amma indal Hanabila faqad qala fi Manaris Sabil. Nah, adapun dalam mazhab Hambali, ini seorang ulama dalam mazhab Hambali yang menulis kitab Manarus Sabil, ya, Manarus Sabil. Saya lupa kalau tidak salah namanya, kalau tidak salah ya, Imam Ibnu Dhawyan, ya, itu menulis Al-Hambali, menulis kitab Manarus Sabil, mengatakan bahwa yarji'u fil aiman ila niyatil alifi idza tamalaha al-lafdhu wa lam yakun zaliman wa hum bihadza kal Hanafiyah. Maka dalam mazhab Hambali ini mirip ya untuk seperti mazhab Hanafi, bahwa yang menjadi dasar tetap kembali kepada niatul halifi, ya, walam yakun zaliman, dengan catatan dia tidak dalam kondisi zalim. Tapi mungkin berbedanya dengan mazhab Hanafi adalah tidak dibedakan masalahnya. Karena dalam mazhab Hanafi dibedakan masalah kalau untuk masalah talak dan atak. Tapi kalau dalam mazhab Hambali secara mutlak adalah niatul halif yang tetap menjadi dasar dengan syarat lam yakun zaliman, ya, tidak berlaku tidak menjadi pihak yang menzolimi atau pihak yang memang tertuduh melakukan kesalahan misalnya. Nah, ini adalah mazhab Hambali. Jadi bisa dikatakan ada dua kelompok ulama nih ya yang pendapatnya bisa kita bedakan. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali cenderung kepada niatul halif. Jadi kalau ditanya hal yaminu ala niyatil halifi aw ala niyatil mustahlif, maka indal Hanafiyah wal Hanabila al yaminu ala niyatil halifi. Amma indal Malikiyah wal Syafi'iyah fal yaminu ala niyatil mustahlifi. Ya. Nah, ini dalam kasus atau dalam kaitan dengan kaidah yang keempat terkait dengan qawaidul aiman. Baik, thumma al-qawaid al-mustathna. Ya, kama qulna sabiqan anna al-qawaid al-mustathna min al-qaidah al-umur bi maqasidiha, ya, yatakawanu madza ala qaidatain. Al-qaidatul ula, ya, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi aw man istajala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dan kaidah al-itharu fil qurabi matlubun, al-itharu fil qurabi fil qurabi makruhun aw mamnu'un wal itharu fil ghairil qurabi matlubun. Ya, nah, ini dua kaidah yang menjadi mustatsna. Artinya menjadi mustatsna itu apa ya ikhwan? Yang menjadi mustatsna itu begini.
Manis ta'jala syai'i qabla awanihi uqiba bihirmani. Ada orang berniat untuk mendapatkan sesuatu, tapi sebelum waktu dari atau tempo dari waktu mendapatkannya itu belum datang gitu ya. Maka ya orang yang berniat seperti ini malah dihukum kebalikannya. Artinya dihukum yang tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Padahal kan hukum asalnya adalah dia mendapatkan apa yang dia niatkan, tapi malah berlaku hukum kebalikannya. Dia malah tidak mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini yang dimaksud dengan manista jala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Nah, sedangkan atau menjadi istisna dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, sedangkan kalau kaidah al-itharu bi al-qurbi mamnu, ya, mendahulukan kepentingan orang lain dalam masalah ibadah itu tertolak, itu terlarang. Ini juga termasuk kaidah mustasna, kaidah pengecualian. Kenapa? Niatnya ingin orang lain mendapatkan kebaikan dengan dia mendahulukan kepentingan orang lain, tapi malah yang menjadi apa yang dia dapatkan malah adalah kebalikan dari apa yang diniatkan. Bukannya dia malah dapat pahala karena mendahulukan orang lain, tapi malah dia mendapatkan dosa karena mendahulukan kepentingan orang lain dalam persoalan ibadah itu sesuatu yang dilarang. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia niat dapat pahala tapi malah tidak mendapatkan pahala. Nah, ini kaidah kedua yang nanti akan kita bahas. Baik. Kita masuk kepada kaidah yang pertama, man istajala syai'i qabla awani uqiba bihirmani. Makanatu hadhil qawaid. Ya qala Syekh Al-Burnu, hadhil qawaid tumathilu janiban min jawanib siyasah fil qam'i wa saddil dhara'i. Jadi kaidah ini ya, man istajala syai'i qabla awani uqiba bihirmani ini termasuk kaidah dalam konteks preventif, ya, mengambil sikap preventif kehati-hatian yang itu masuk dalam bab saddul dzari'ah. Sesuatu yang sebenarnya bisa jadi boleh atau bisa jadi sesuatu yang boleh tapi malah akan berakibat kepada hal yang tidak dibolehkan, atau sesuatu yang haram tapi berakibat kepada keharaman yang lebih besar, ya. Nah, itu saddul dzari'ah. Karena yang namanya dzari'ah itu hukum asalnya sebenarnya mubah, tapi bisa saja dzari'ah itu hukum asalnya adalah haram. Tapi intinya dua-duanya akan menyebabkan atau akan berakibat kepada suatu perkara yang diharamkan oleh syariat. Wahia tu'tabaru istitsna min qaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, ini tadi saya jelaskan ya. Jadi termasuk kaidah yang menjadi pengecualian, hayatu innal fa'ila huna yu'amilu wa yu'aridu binaqili maqsudihi. Karena berdasarkan kaidah ini, orang yang berniat untuk melakukan sesuatu malah dia mendapatkan kebalikan dari apa yang dia niatkan. Ya, li'anna maqsadal fa'ili min fi'lihi kana tahayyulan 'ala syar'i min janibin au istijalan li amrin mustahiqqin au mubahin min janibin akhar bi fi'lin amrin muharramin. Karena orang yang berniat ingin melakukan sesuatu itu rupanya dia melakukannya atas dasar tahayulan, ya, ingin mencari jalan keluar untuk melakukan sesuatu yang dilarang, ya. Misalnya seperti orang-orang Yahudi yang dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, tapi kemudian mereka memasang peralatan untuk mendapatkan ikannya di hari Jumat. Nah, maka dihukumlah oleh syariat dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang dia niatkan. Atau dia hakikatnya berhak mendapatkan sesuatu, tapi dia tidak bersabar dan akhirnya mempercepat keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu. Malah sebaliknya, dia mendapatkan lawan dari apa yang dia niatkan karena melakukan perbuatan haram demi mendapatkan apa yang dia niatkan. Walidzalika uhmila qasdul fa'ili wa umila binaqdi ma qasada, ya. Maka atas dasar ini ya tidaklah dianggap niatnya itu tidak dianggap bisa diambil, bisa diterima, ya. Maka sebaliknya malah untuk dia mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia niatkan. Uqubatan lahu wa zajran li ghairihi, sebagai bagian dari hukuman atas pelaku tadi, ya, dan juga sebagai zajran li ghairihi, ya, sebagai semacam sikap preventif atau bentuk preventif untuk tidak dilakukan oleh pihak yang lain. Ila janibil uqubatil mustahiqqah 'ala al-fi'li nafsi, dan juga tentunya ini tidak melepaskannya dari hukuman yang terkait dengan perbuatan asalnya, ya. Jadi misalnya begini ya ikhwan, nah, ini kita contoh saja lah, ya. Amsilatu ala hadil qaidah minha idza qatala al-warithu muwarrithahu alladhi yarithu minhu 'amdan mustajalan al-irthi fa innahu yahrumu minal mirath. Ada seorang ahli waris membunuh calon pewarisnya, ada anak membunuh ayahnya misalnya dalam rangka untuk mempercepat mendapatkan hak waris, maka dia dihukum untuk tidak bisa mendapatkan hak waris tersebut. Tentu dengan catatan juga bahwa pembunuhan itu tetap dia akan dihukum, apakah hukum qisas atau diat atau hukum-hukum terkait dengan masalah pembunuhan, ya. Tapi yang menjadi dasarnya adalah niatan dia untuk mendapatkan hak waris itu malah dihukum untuk tidak mendapatkannya karena dia
mempercepat niatnya itu dengan melakukan sesuatu yang haram sebelum waktunya. Ya, jadi makanya di antara mawani'ul irthi, ini kalau kalian belajar fikih waris, di antara hal-hal yang bisa menghalangi hak waris seseorang adalah ketika ahli waris membunuh pewarisnya. Nah, maka dia dihukum tidak mendapatkan hak waris. Wa kadzalika idza qatala al-musi lahu idza qatala al-musi musalahu al-musi bahwa yahrumu minal wasiyati bil ijma'. Nah, begitu juga jika misalnya seorang yang menerima wasiat harta yang tidak boleh lebih dari sepertiga diwasiatkan. Nanti kalau saya meninggal kamu akan dapat wasiat sepertiga harta saya. Maka orang yang seperti ini kalau misalnya dia malah membunuh pemberi wasiatnya, maka wasiat yang tadi sudah dilakukan, sudah diucapkan itu menjadi batal. Ya, kalau yang menjadi pembunuhnya adalah penerima wasiat, ya. Artinya awalnya dia mestinya mendapatkan wasiat setelah pemberi wasiat ini meninggal, tapi karena dia membunuh si pemberi wasiat, dihukumlah dia tidak bisa mendapatkan wasiat yang sudah dijanjikan. Nah, maka ini juga berkaitan dengan kaidah man istajala syai' qabla awanihi uqiba bihirmani. Baik, wa minha law talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan bi ghairi ridaha fi maradi mautihi qasidan hirmaniha min al-irthi wa mata wa hiya fil iddah fa innaha tarithuhu wa fi qaulin akhar innaha tarid walau mata ba'da inqidha'i iddatiha. Ada seorang suami, ya, dia dalam kondisi sekarat menjelang kematian. Kemudian dalam kondisi sekarat itu dia menceraikan istrinya, ya, mentalak istrinya dalam niatan atau dalam rangka berniat agar istrinya tidak mendapatkan hak waris. Karena ketika suami meninggal, istri dapat hak waris, ya, bisa seperempat atau bisa seperdelapan. Dia berniat mentalak istrinya sebelum meninggal agar istrinya tidak dapat hak waris. Maka, ya, niat-niatnya ini tadi menyebabkan tidak diberlakukan karena bertentangan dengan bertentangan dengan ketentuan syariat bahwa istri tetap mendapatkan hak waris setelah suaminya meninggal. Nah, sebagian ulama ada yang mensyaratkan kalau dia meninggalnya di masa iddah, maka tetap bisa mendapatkan hak waris. Tapi kalau misalnya meninggalnya setelah masa iddah, nah di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan bisa mendapatkan hak waris, ada yang mengatakan tetap tidak bisa mendapatkan hak waris. Ya, ini namanya kalau dalam istilah fikih, dalam bab fikih waris atau dalam bab fikih nikah atau dalam bab fikih cerai, ya, itu bisa kalian cari nanti istilahnya dengan sebutan talaqul fari. Talaqul fari. Jadi talak yang dimaksudkan untuk, ya, menghalangi hak waris dari pasangannya yang hidup dengan cara ditalak saat dalam kondisi sakaratul maut. Ya. Nah, ini berdasarkan kaidah marista jala syekh qabla awani uqiba bihirmani. Jadi niat sang suami ini tidak berlaku, artinya istri tetap mendapatkan hak waris. Wa minha man thabata alaihi rishwah bi gharjin ma fa huwa yahrumu minhu uqubatan lahu. Begitu juga misalnya kalau ada orang yang melakukan pemberian suap kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu, maka ketika misalnya terbukti dia memberikan suap itu, dihukum untuk dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka bisa dihukum karena rishwah termasuk perbuatan kejahatan. Ya. Wa minha as-sakran yashrabul khamra amdan yuj'alu kasahih fi aqwalihi wa af'alihi fi ma'alaihi. Nah, di antara contoh kaidah lainnya juga adalah orang yang dalam kondisi mabuk dengan meminum khamr secara sengaja, ya, hakikatnya dalam kondisi mabuk dia akalnya tidak berfungsi. Nah, karena akalnya tidak berfungsi, ya sama seperti orang gila pada dasarnya. Dia tidak wajib sholat misalnya, atau dia kalau misalnya membunuh tidak dihukum kisos misalnya. Nah, ini kalau misalnya statusnya tidak berakal. Tapi rupanya dihukumlah, ya, dengan sebaliknya. Dalam arti ketika dia minum khamr itu dengan sengaja, ya, maka status hukumannya, status dirinya sama seperti orang yang sadar. Maka apapun perbuatan yang dia lakukan itu terhitung seperti orang yang sadar. Jadi dia hakikatnya misalnya tetap wajib sholat, kemudian dia kalau membunuh tetap dikisos, kalau mencuri tetap dipotong tangan misalnya, kalau mentalak istrinya tetap jatuh. Nah, jadi dihukumi sebagaimana orang yang dalam kondisi tidak mabuk. Padahal hukum asalnya orang yang mabuk akalnya nggak berfungsi dan kemudian dia tidak mukallaf, ya. Tapi karena dia memabukkan dirinya dengan sengaja, maka dihukumlah sebagaimana yang berlaku sebagaimana umumnya manusia yang akalnya masih sempurna. Jadi kebalikan dari apa yang dia niatkan agar tidak menjadi mukallaf ini tidak diberlakukan, ya, kebalikannya, bukan apa yang dia niatkan, ya. Manista jala syai' qabla awanihi uqiba bihirman. Istitsna minal qawaid, ya, beberapa kasus yang menjadi pengecualian dari kaidah ini. Artinya kalau dia pengecualian berlakulah kaidah al-umuru bimaqasidiha.
Lau qatala da'in sahibud dain al-madin halla dainuhu ala qawlin rajini wa talaba bihil warasa. Jika misalnya ada seorang pemberi hutang ya membunuh orang yang berhutang kepadanya, maka dalam hal ini hutangnya tidak batal. Artinya ahli waris dari orang yang berhutang tetap harus membayar hutang kepada orang yang membunuh tadi. Jadi tidak berlaku kaidah man istajala syai' qabla awanihi. Kemudian wa minha man amsaka zaujatahu musi'an li ushratiha li ajli irtiha warithaha law matat wal hala hadhihi walau man amsaka zaujatahu ya musi'an li ushratiha li ajli irtiha warithaha law matat wal hala hadhihi ya walau amsaka li ajli khulu nafadha wa jaza. Nah, misalnya begini, seorang suami yang tidak memberikan hak-hak istrinya seperti nafkah misalnya karena istrinya melakukan nusyus ya, istrinya melakukan perbuatan yang itu dikategorikan nusyus karena buruknya tingkah istri kepada suami. Maka ketika misalnya istrinya meninggal ya suaminya tetap mendapatkan waris meskipun saat dia hidup tidak mendapatkan nafkah karena nusyusnya. Nah, jadi ini tidak berlaku kaidah walista jala syai' qabla awani. Jadi misalnya gini, seorang suami tidak beri nafkah, hakikatnya kan istri juga tidak berkewajiban memberikan hak-hak suami, tapi rupanya suami melakukan hal tersebut karena nusyusnya istri. Maka dalam kasus seperti ini sang suami tetap mendapatkan hak waris ketika istrinya meninggal. Ya. Begitu juga kalau suami tidak memberikan nafkah karena istrinya melakukan nusyus sampai kemudian istrinya menggugat cerai, maka khulu'nya ini tetap sah dan berlaku. Ya, artinya ketika sang istri menuntut khulu', menuntut gugat cerai, dia tetap harus memberikan fidyah atau iwat kepada sang suami dari sebab khulu'nya tadi, meskipun khulu'nya itu didasarkan kepada hak dia yang tidak dipenuhi oleh suami karena sebab sang istri melakukan nusyus. Nah, jadi ini tidak berlaku kaidah man istajala syai' qabla awani. Padahal kalau misalnya begini ya ikhwan, suami sengaja tidak memenuhi hak istri karena tanpa sebab apapun, lalu kemudian sang istri menggugat cerai, maka dalam kasus ini ya hakikatnya si istri tidak wajib memberikan iwat ya, karena memang dia dalam kondisi terzolimi. Tapi kalau misalnya ya dia sendiri yang menzolimi suaminya, nah maka di sini dia harus memberikan iwat. Dan kita tahu ya dalam fikih cerai yang namanya khulu', gugat cerai itu menyebabkan hukum asalnya menyebabkan istri harus mengembalikan mahar. Nah, tapi kalau itu didasarkan kepada kepada perbuatan zalim dari sang suami dan itu berakibat istri menggugat cerai, maka mahar yang tadi harusnya diberikan itu tidak bisa diberikan. Dan ini berlaku kaidah man istajala syai' qabla awanihi. Tapi kalau itu didasarkan kepada nusyusnya istri, maka man istajala syai' qabla awanihi tidak berlaku. Baik. Wa minha law syaribat dawa'an fahadat la taqdis salawat. Nah, ini pengecualian juga. Seorang wanita yang minum obat ya, mengkonsumsi obat tertentu yang membuat dia tidak mengeluarkan darah haid dan memang dia niatkan agar bisa tidak sholat misalnya atau bisa bisa puasa ya, biar dia tidak sholat atau bisa puasa. Nah, maka niatan ini tetap diberlakukan. Padahal kalau berdasarkan kaidah ini ya wanita yang minum obat yang bisa menyebabkan haidnya tidak mengalir, ya hakikatnya kan dia tetap wajib sholat ya, karena tidak diberlakukan kaidah tadi ya, tidak dilakukan. Atau kebalikannya, jadi seorang wanita minum obat tertentu agar dia bisa haid dalam rangka agar tidak melaksanakan sholat, maka niatan ini tetap diberlakukan. Jadi tidak berlaku kaidah man istajala. Atau kebalikannya, seorang wanita yang minum obat agar tidak haid, agar dia bisa berpuasa ya, atau bisa menyelesaikan ibadah haji misalnya. Nah, maka niatan ini tetap bisa diterima dan ibadah puasa dan hajinya bisa dilaksanakan. Kadzalika man syariba syai'an qabla al-fajr liyamrad fa asbaha maridan jaza lahul fitr. Begitu juga ada orang yang misalnya minum obat sebelum masuk waktu berpuasa di fajar hari dalam rangka agar dia bisa sakit. Ya, minum obat itu sakit gitu ya. Tapi Allah takdirkan dia sakit saat menjelang fajar, maka sakitnya itu membuat dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, karena dia awalnya memang berniat untuk tidak puasa, maka minum obat yang membuat dia tidak berpuasa karena sebab sakitnya. Niatnya ini masih tetap diterima, ya, masih tetap diterima dan tidak berlaku kaidah man istajala syai' qabla awanihi uqiba bi hirmani. Baik, nah inilah beberapa istitsna ya dari kaidah man istajala syai'. Al-qaidah al-akhirah min al-qawaid al-mustatsna ya, min qaidah
al-umur bimaqasidiha, kaidah terakhir yang menjadi pengecualian dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Baik. Al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Al-ithar fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Al-itharu ma'nahu tafdilul ghairi ala nafsihi wa taqdimuhu alaihi. Ya, tafdilul ghairi ala nafsihi wa taqdimuhu alaihi. Hadha huwal ithar. Ya, wa minhu qawluhu ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasyr. Wa yuqabilul ithar al-atharah. Wa ma'naha al-istithar bisyai'i wa mana'ahu minal ghair. Nah, jadi al-ithar itu artinya ya mendahulukan kepentingan orang lain atas dirinya. Nah, kebalikan atau lawan dari al-ithar adalah al-atharah. Nah, kalau al-atharah itu artinya ya mementingkan kepentingan dirinya daripada orang lain. Jadi artinya al-ithar wal atharah ya yujadani 'inda wujud at-tanaqud ya bainal manfaatain ya. Jadi ada ithar dan athara ini muncul ketika adanya pertentangan ya antara dua kepentingan. Ithar mendahulukan orang lain, athara mendahulukan dirinya sendiri. Jadi tapi yang di sini menjadi poinnya adalah al-ithar ya. Jadi poinnya adalah al-ithar. Wal qurabu jam'u qurbah wa huwa kullu ma yutaqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala min tha'ah wa ibadah. Nah, sedangkan al-qurab ya jamak qurba intinya ibadah. Tapi ibadah yang secara khusus dimaksud dalam kaidah ini adalah ibadah yang sebenarnya ibadah mahdhah ya. Atau ibadah-ibadah yang memang secara khusus bermakna hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita juga memahami bahwa setiap kebaikan adalah ibadah. Ya, setiap kebaikan adalah ibadah. Termasuk mementingkan kepentingan orang lain ya atas dasar atas dasar hub ya, atas dasar kecintaan kita kepada sama saudara mukmin itu ibadah juga gitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan mementingkan atau ithar yang dilarang dalam konteks ibadah di sini adalah ithar terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah mahdhah ya, atau ibadah bimaknahul khas. Nah, inilah ibadah yang dimaksud dalam kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim ya, atau al-aslu fil ibadah at-tauqif ya, yang memang membutuhkan adanya dalil khusus ya. Baik. Jadi makna al-ithar fil qurab yakni al-ithar fil qurab yakni fil ibadah al-mahdhah makruhun ya, amrun mamnu' ya, mamnu'. Wa in kana al-hukm fi dzalika makruhuna bi ma'na al-mamnu' mutlaqan ya. Jadi makruh yang dimaksud ini adalah dilarang secara mutlak. Dari sisi hukum nanti sebenarnya para ulama tafsir. Ada yang sampai mengatakan haram, ada yang sampai mengatakan atau sekedar makruh dalam arti bimakna al-fiqhi, atau bisa juga maknanya malah khilaful aula. Nanti ada tergantung kepada bagaimana bentuk itharnya. Tapi intinya makruh di sini maknanya mamnu, ya, sesuatu yang tidak dibolehkan. Wa fil ghairiha mahbub, yakni wa fil ghairil qurab mahbub. Nah, adapun kalau di luar ibadah mahdhah malah dianjurkan. Baik. Ada makna al-ithar. Ya, al-ithar fil qarabi makruhun wa fil ghairiha mahbubun. Ya. Wal itharu naw'an. Wal itharu naw'an. Qala Syekh Muhammad Siddiq Al-Burnu, al-itharu naw'ani. An-naw' al-awwal itharul ghairi 'ala an-nafsi fil hududid dunyawiyah wa huwa mahbubun matlubun. Nah, ithar yang pertama adalah ithar kepentingan orang lain atas dirinya dalam persoalan duniawi. Nah, kalau untuk yang ini maka dianjurkan dalam syariat. Ya, kaman athara ghairahu ala nafsihi bi ta'amihi aw bi syarabihi ma'a hajati ilaihi. Nah, ini seperti dia ithar kepada makan atau dalam bentuk makanan minuman ataupun kebutuhan lain, tapi lebih mementingkan saudaranya. Nah, inilah ya ikhwan ya yang menjadi alasan ya kenapa kok hutang itu ya dalam suatu hadis riwayat Imam Tirmizi lebih utama daripada sedekah ya. Jadi memberi hutang itu lebih utama daripada sedekah. Karena biasanya kalau hutang itu ada unsur itsar fil umuri dunyawiyah. Ya, karena dia sebenarnya butuh dengan uang yang dia akan pinjamkan, tapi dia mendahulukan kebutuhan orang lain meskipun nantinya akan dikembalikan. Nah, beda dengan sedekah yang biasanya memang sesuatu yang surplus ya, kelebihan dari harta yang kita miliki yang kadang kita tidak butuhkan. Nah, makanya dalam satu riwayat disebutkan bahwa hutang itu lebih utama daripada sedekah karena di situ ada unsur itsar ya fil umur wal hudud ad-dunyawiyah ya ala nafsihi.
au yu'athiru ghairahu bil hayah ya wa ya'ridu nafsahu lil qatli badalan anhu kal mujahidin wa hadza a'la darajatil itsar. Atau dalam urusan nyawa ya, misalnya dalam perang ya, dalam jihad gitu ya, kemudian apa namanya mendahulukan keselamatan saudaranya daripada dirinya. Ini seperti kisah yang terkait kisah yang tentang 3 sahabat ya dalam perang Uhud kalau tidak salah ya, kemudian mendahulukan saudaranya yang lain untuk mendapatkan minuman, tapi akhirnya yang mendahulukan ini meninggal lebih awal daripada yang didahulukan. Jadi itu isar yang juga dianjurkan, bahkan itu adalah a'la darajatil itsar ya, kalau sampai pada persoalan kematian. Wa hadza naw' min al-itsar mundarijun wa dakhilun tahta al-qaidah al-kubra al-umuru bimaqasidiha. Jadi kalau itsar yang pertama ini al-itsaru fi ghairil qurabi ya mahbubun, al-itsar fi ghairi al-qurabi mahbubun, maka ini masih sejalan dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha ya, karena dia mendahulukan orang lain untuk mendapatkan pahala dengan niatnya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sedangkan untuk an-naw' ats-tsani, maka ini menjadi mustasna ya. Al-itsaru fil hududil ukhrawiyah. Wa hadha an-naw' qad yakunu haraman wa qad yakunu makruhan wa huwa mawdu'u hadhil qaidah. Adapun kalau itsar dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat, maka inilah yang menjadi kaidah yang sedang dibahas, yaitu yang menjadi mustasna dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang mana hukumnya itu bisa menjadi haram, ya bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi di bawah makruh, yaitu khilaful aula. Intinya adalah mendahulukan kepentingan orang lain dalam ibadah itu terlarang, tidak dibolehkan. Maka dia menjadi pengecualian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, ya, walaupun dengan hukum yang nanti bisa berbeda-beda. Baik. Mubashara ila al-mithal hatta na'rif ya kaifa yakunu atau kaifa yutabbaq ya hadhihi al-qaidah al-mustathna. Famithalul itsar al-muharram. Nah, contoh itsar yang hukumnya haram ya, fil qurab yang hukumnya haram. Itsaru ghairihi bima'it tahara haitsu la yujadu ghairuhu. Au itsaruhu ghairuhu bisatril awrati fi shalah. Ya, au yu'thiru au yu'athiru au yu'thiru au yu'thiru ghairahu bis-saffil awwal wa yata'akhkhar huwa. Nah, jadi misalnya ada air yang hanya cukup berwudu 1 orang, ya, yang mana ada 2 orang yang kemudian atau lebih yang dia wajib sholat, tetapi malah mendahulukan orang lain daripada kewajiban dia untuk bisa memenuhi syarat sahnya sholat dengan mengangkat hadas misalnya. Tapi di sini malah dia dahulukan kepentingan orang lain agar orang lain bisa sholat, sedangkan dia bisa saja nanti akibatnya menjadi tidak bisa melaksanakan ibadah sholat. Maka ini tidak dibolehkan. Jadi kalau ada air yang cukup untuk 1 orang, ya siapa yang menemukannya pertama kali atau memilikinya pertama kali, dialah yang wajib menggunakannya agar bisa menggugurkan kewajibannya kepada Allah dengan memberikan ibadah sholat. Adapun yang kedua, yang ketiga yang nggak dapatkan air, ya bisa dengan cara yang lain. Apakah bisa dia tetap sholat, ya disebut dengan sholat faqidut tahur, atau dengan tayammum dan seterusnya. Intinya nggak boleh mendahulukan ya penggunaan air ini kalau hanya bisa digunakan 1 orang dan dialah yang menggunakannya, maka tidak boleh didahulukan kepentingan orang lain. Atau pakaian yang tersedia hanya 1 yang suci misalnya, maka tidak boleh dia memberikannya kepada orang lain untuk digunakan sholat, padahal dia bisa saja nanti sholatnya kemudian dilakukan setelah habis waktunya. Ya kecuali nih ya, kecuali kalau waktu sholat masih panjang ya. Kecuali waktu sholat masih panjang, kemudian dia misalnya menyerahkan pakaiannya itu kepada temannya dulu untuk sholat, dan masih ada sisa waktu sholat yang tersedia, ya silakan saja. Ini yang dimaksud haram adalah jika sampai berakibat waktu sholat itu habis, gara-gara dia mendahulukan untuk memenuhi syarat sah sholat kepada saudaranya, lalu baru dia sholat dan waktu habis. Nah, itu tidak dibolehkan. Ya. Atau mendahulukan soft sholat, ya. Ya, ini yang bisa terjadi di masyarakat kita nih. Jadi saling mempersilahkan untuk maju ke soft pertama. Nah, ini nggak boleh. Ya, kebanyakan ulama mengatakan bahwa pada kasus ini hukumnya bisa sampai haram. Artinya sampai bisa menimbulkan dosa karena mendapatkan soft pertama itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Baik, nah, jadi bukan karena dia meninggalkan soft pertamanya berdosa ya, karena sholat di soft pertama itu hukumnya juga adalah sunnah, tidak sampai wajib. Tapi yang menjadi sebab dia berdosa adalah karena itsarnya tadi yang bukan pada tempatnya. Nah, ini itsar yang hukumnya muharram. Baik. Kemudian itsar yang hukumnya makruh. Ya, kalau itsar yang hukumnya makruh ini tidak sampai berdosa, tapi sesuatu yang tidak disukai. An yaquma rajulun an majlisihi fi shaffi ya li ghairihi wa ta'akhkhar.
Nah, ini misalnya dalam majelis ilmu nih biasanya ya. Dalam majelis ilmu, ini termasuk nih ikhwas kalian. Ketika kalian kuliah misalnya ya. Nah, ini ketika kalian kuliah mendahulukan orang lain untuk duduk lebih dekat dengan dosennya, lebih dekat dengan ustadznya. Atau dalam suatu majelis ilmu mendahulukan orang lain untuk lebih dekat kepada sang guru. Nah, ini sebenarnya isar yang tidak dibolehkan ya. Hukumnya malah tidak dibolehkan tapi sampai makruh saja. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Nah, ini sering terjadi nih para mahasiswa. Jadi yang utama itu ya berlomba-lomba untuk lebih dekat kepada guru ya, biar lebih pemahamannya lebih mantap, kemudian juga dalam rangka untuk tabarruk dengan dekatnya kepada seorang alim ya. Nah, jadi mendahulukan orang lain dalam konteks ini malah sesuatu yang tidak dibolehkan dan hukumnya makruh. Ya, wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun an majlisihi lam yajlis fihi, rawahu Muslim. Nah, dalam riwayat disebutkan Ibnu Umar ya, ketika ada orang misalnya melihat beliau datang dan akhirnya memberikan tempat duduknya untuk Ibnu Umar malah mengambil sikap tidak duduk di tempat tersebut. Ya, artinya mengambil sikap untuk menjelaskan, mengisyaratkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, ini dasar bahwa ithar dalam bentuk seperti ini hukumnya makruh. Ya. Dan yang terakhir adalah ithar yang hukumnya khilaful aula. Ya, khilaful aula ini ya ikhwah adalah hukum yang sebenarnya tidak makruh. Ya. Tetapi dia juga tidak dianggap murni mubah. Jadi posisinya itu antara mubah dan makruh. Ya, sesuatu yang sebenarnya boleh, tapi lebih baik tidak dilakukan. Nah, ini beda dengan makruh. Kalau makruh itu memang sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh, tapi tidak sampai kepada dosa. Ya, artinya dia sesuatu tidak disukai, tapi tidak sampai kepada dosa. Ya, kalau sampai kepada dosa namanya haram. Tapi kalau untuk makruh tidak sampai dosa, tapi memang pada dasarnya tidak dibolehkan. Nah, sedangkan kalau khilaful aula itu sebenarnya boleh, tapi lebih baik tidak dilakukan. Ya boleh tapi lebih baik tidak dilakukan. Nah, ini namanya disebut dengan khilaful aula. Jadi posisinya bisa kita sebut antara mubah dan makruh. Ya. Nah, contohnya apa? Kaman athara ghairahu bi makanihil aqrab lil imami fi nafsis shaf. Ya. Misalnya mendahulukan orang lain dalam satu shaf yang sama. Jadi shafnya itu shaf pertama, tapi dia mendahulukan orang lain untuk lebih dekat kepada posisi imam. Jadi posisi imam itu kan ke tengah gitu ya. Nah, dia pada posisi di shaf pertama sudah di shaf pertama sih, tapi mendahulukan orang lain untuk lebih dekat kepada imam. Nah, maka dalam hal ini para ulama mengatakan itu juga termasuk al-itharu fil qurab, tapi hukumnya adalah khilaful aula, tidak sampai haram. Ya. Baik, nah inilah kaidah yang terkait dengan al-itharu fil qurab makruhun wa fil ghairiha mahbub. Baik, kesimpulannya kata Syekh Siddiq Al-Burnu wal hasil anna al-ithar idza adda ila tarki wajibin fa huwa haram. Nah, ini kaidahnya ya. Jadi kaidahnya itu adalah atau kesimpulannya adalah jika ithar itu berakibat kepada ditinggalkannya kewajiban, maka ithar itu hukumnya haram. Seperti tadi, mendahulukan orang lain untuk menggunakan pakaian menutup aurat atau berwudu sampai berakibat dia sholat keluar waktunya. Nah, maka di sini itharnya hukumnya haram. Ya kalma'i wasatiril aurat. Wa in adda ila tarki sunnah au irtikabi makruh fa makruh. Nah, kalau kemudian sampai meninggalkan sunnah, maka hukumnya makruh. Au irtikabi khilafil aula mimma laysa fihi nahyun maqsud fa khilaful aula. Atau misalnya sampai meninggalkan sesuatu yang afdal walaupun itu sebenarnya tidak ada larangan khusus untuk boleh ditinggalkan gitu ya. Tapi ini termasuk kalau diisarkan kepada orang lain, maka hukumnya juga khilaful aula. Nah, jadi intinya kaidahnya adalah konsekuensi apa yang ditinggalkan. Makanya tadi saya kasih contoh, kalau misalnya ya kita misalnya mendahulukan orang lain untuk menutup aurat ya agar dia sholat terlebih dahulu dan kita masih bisa sholat di waktunya karena waktu sholat masih banyak, maka ini tidak sampai tidak sampai terhukumi sebagai perbuatan haram, karena yang dimaksud dengan haram di sini adalah jika sampai dia ketika mengisarkan orang lain kemudian jatuh kepada keharaman yaitu sholat bukan pada waktunya. Tapi kalau masih ada waktunya maka tidak jatuh kepada yang haram. Baik. Wa hadza an-naw' min al-ithar ya yu'arridu fa'iluhu lil mu'amalah bi naqidi maqsudihi wa yakunu mustathna min al-qaidah al-kubra. Nah, di mana ithar ini kan pada dasarnya orang yang melakukannya berniat untuk bisa saja mendapatkan kebaikan karena mendahulukan orang lain, tapi malah syariat menghukumnya dengan kebalikannya, dia malah mendapatkan bukanlah apa yang dia niatkan, tapi malah apa yang menjadi dosa yang menjadi lawan dari apa yang dia niatkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kaidah al-mustatsna min al-qaidah al-umuru bi maqasidiha. Baik. Nah, jadi ya ikhwah secara umum
kita sudah menyelesaikan ya pembahasan tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha, terkait dengan definisi, pengertian, ya kemudian pembahasan seputar masalah niat dan juga kaidah-kaidah yang menjadi kaidah cabang atau kaidah pengecualian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Berarti kita sudah menyelesaikan kurang lebih ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 8 kaidah ya, 8 kaidah, 1 kaidah kubro dan 7 kaidah kaidah mundarijah ya. 8 kaidah, 1 kaidah kubro dan 7 kaidah sugro ya. Kaidah sugro yang berada di di bawah kaidah al-kubro.